Ya, sekarang saya akan tanya bagaimana ini pendapat masyarakat terkait dengan ini begitu banyaknya informasi tentang berapa ini kondisi udara Jakarta, buruk, sedang atau seperti apa. Rekan saya Ikra sudah siap mengabarkan langsung dari wilayah Jakarta Pusat. Ikra, silakan. Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Untuk kualitas udara di stasiun pemantau kualitas udara di Bundaran HI Jakarta Pusat ini saat ini berada dalam kategori sedang, di mana sudah ada peningkatan lebih baik daripada hari sebelumnya, di mana di hari sebelumnya ini dalam kategori yang cukup tinggi. Dan dari situs yang dari pantauan dari situs IQ Air ini kami lihat angka kualitas udara di Jakarta ini berada di angka 111 yang dimana termasuk ke dalam zona oranye, di mana pada hari sebelumnya angka tersebut menyentuh angka 152 yang artinya itu tidak sehat dan berada dalam zona merah, dan hari ini sudah ada di dalam zona orange, di mana zona orange ini artinya tidak sehat untuk kategori untuk beberapa orang tertentu. Sementara demikian, Caca. Baik, terima kasih Ikra. Ternyata Ikra tidak bertanya kepada masyarakat, tidak mengapa pemirsa, karena durasi saya begitu singkat. Langsung saja saya akan tanyakan kepada dokter. Mungkin ini merupakan pertanyaan Anda tunggu-tunggu. Apa yang bisa kita lakukan sambil pemerintah bekerja untuk mengatasi polusi udara di Jakarta? Dokter Erlang, apa yang bisa kita lakukan masyarakat untuk memproteksi diri? Cukup tidak ya menggunakan masker medis? Masker medis kita gunakan pada saat COVID-19 kemarin cukup efektif. Seperti apa Dokter Erlang? Ya, kan bahaya polusinya ada di luar rumah, di lingkungan ya. Jadi yang harus dilakukan ketika beraktivitas di luar kita harus menggunakan masker. Masker apa? Semua masker mempunyai efektivitas dan efisiensi terhadap penyaringan tergantung dari jenis maskernya. Apapun itu maskernya akan mengurangi dampak risiko terhadap kesehatan. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah hindari untuk beraktivitas di luar, karena di luar ada polusi udara yang cukup tinggi, sehingga disarankan untuk aktivitas di dalam ruangan. Nah, yang ketiga, kalau di dalam ruangan kan ada dari luar yang masuk. Jadi di dalam ruangan sebaiknya dipasang air purifier untuk memurnikan dari ruangan itu. Yang ketiga, yang keempat ya konsumsi sayuran dan buah-buahan yang antioksidan sehingga mempunyai daya tahan terhadap polusi udara. Baik, terima kasih dokter. Mungkin pertanyaan terakhir juga untuk kepada Pak Trubus. Banyak sebenarnya ingin saya tanyakan dengan waktu saya yang paling singkat. Mungkin ini saja deh, WFH. Kita tahu bahwa ini akan alot di kalangan pengusaha untuk WFH. Karena kondisinya ini mereka lumayanlah agak pulih ekonominya. Ini seperti apa? Ataukah jangan-jangan yang udah masuk daripada dipecat, tapi kondisi polusinya seperti ini nih Pak, bagaimana? Bisa tidak pemerintah menekan pengusaha? Tidak bisa, saya akan sangat sulit. Karena bagaimana juga WFH bukan solusi kan terhadap persoalan yang ada sekarang. Kenapa? Karena untuk membuat kebijakan WFH efektif itu kan harus ada kebijakan regulasinya yang jelas. Artinya harus ada konsekuensi, kompensasi kepada para pelaku usaha. Karena apa? Karena tentu dengan karyawannya WFH di rumah, otomatis kan kinerjanya dan produktivitasnya kan menurun. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian para pelaku usaha pasti keberatan. Saya rasa itu. Yang kedua, menurut saya memang pemerintah kalau sungguh-sungguh menekan WFH ini kan harus melalui sosialisasi. Saya rasa masyarakat nggak akan patuh untuk itu, karena kondisinya sekarang sudah normal ya. Kalau dulu kan kondisi force majeure, kondisi karena pandemi, itu aja masyarakat banyak yang membantah, yang bangga nggak mau kan, WFH tetap aja maunya keluar. Nah, sekarang dengan mobilitas yang tinggi, saya rasa masyarakat dengan WFH itu nggak akan jalan. Kalau untuk kebijakan untuk ASN aja mungkin masih bisa, tapi itu juga sangat sulit ya, sangat lama lah prosesnya. Tetapi untuk masyarakat saya yang artinya swasta lah ya, itu sangat sulit Mbak. Apalagi tingkat sekolah-sekolah, kampus-kampus sudah pada masuk semua, terus mereka harus WFH lagi mengulang masa lalu. Betapa repotnya orang tua di rumah harus mendidik anak juga kan itu. Itu artinya bahwa arahan dari Presiden Jokowi kepada para menterinya dianggap agak sulit diterapkan karena ini merupakan solusi teknis, bukan menjangkau hal yang paling esensial. Relasi ekonomi, politik, aktor-aktor terkait seperti apa? Singkat saja. Iya, menurut saya itu menjadi masalah karena apa? Karena pertimbangan Presiden lebih kepada persoalan teknis belaka gitu. Artinya untuk solusi jangka pendeknya ini, soalnya padahal harusnya ada mengenai kebijakan uji emisi yang sebenarnya di Jakarta ini ada Pergub 66 yang harus dilaksanakan, tetapi sampai hari ini kan tidak dilaksanakan Mbak. Itu persoalannya gitu.
Baik, terima kasih Pak Trubus. Sama-sama. Dan tadi ada Dr. Erlang dan sebelumnya ada Menteri SDM ad interim Sandiaga Uno. Sesaat lagi pemirsa, sejumlah informasi lain akan saya hadirkan mengenai peristiwa pembunuhan terhadap seorang pemuda di Bengkulu. Usai jeda berikut.